Gadis ini hanya menyentuh kepalanya sendiri. Tak disangka monster raksasa di Korea juga menyentuh kepalanya. Awalnya gadis itu mengira ini mungkin hanya kebetulan. Namun saat dia membuka situs Seoul untuk melihat rekaman ulang, dia menemukan gerakan monster itu persis sama dengan yang baru saja dia lakukan. Untuk memverifikasi dugaan dalam hatinya, Ani segera datang ke taman dan membuat gerakan mengulurkan tangan, lalu berlari pulang untuk menonton pergerakan monster Korea di televisi. Hasilnya monster itu bergerak sama persis tanpa ada perbedaan sedikit pun. Untuk lebih memastikan dugaannya, Ani membawa beberapa temannya ke taman, lalu menyuruh teman-temannya duduk di bangku, menggunakan ponsel masuk ke situs Seoul untuk menonton pergerakan monster. Ternyata benar, saat Ani menari di taman, monster di Korea juga anehnya ikut menari. Seakan saat itu monster itu adalah Ani. Ani adalah monster itu. Tidak hanya itu, teman-temannya juga terkejut menemukan tubuh mereka memiliki hubungan tertentu. Monster Korea terkena serangan sebuah rudal. Pinggang Ani juga langsung terasa sakit hebat. Sakitnya membuat Ani langsung memainkan gerakan kungfu Tiongkok. Akibatnya monster Korea juga melakukan gerakan yang sama, langsung menghancurkan sebuah helikopter. Saat teman-temannya terkejut melihat ini, Ani tiba-tiba tersandung kaki kiri mengenai kaki kanan. Kepalanya terjatuh ke tanah taman. Namun justru karena jatuhnya itu, langsung menyebabkan beberapa gedung tinggi di Seoul runtuh menjadi puing. Bahkan ratusan orang kehilangan nyawa karenanya. Untuk menghindari menimbulkan kepanikan warga Korea, Ani terpaksa kembali ke taman itu, berniat menyampaikan maksud kepada warga Korea. Dia lebih dulu menunjuk ke tanah dengan jarinya, lalu memberi isyarat agar warga di bawah segera mengungsi. Setelah memastikan tanah di bawah kakinya benar-benar aman, Ani perlahan berjongkok, lalu dengan tangannya menulis kata maaf di tanah, dan menyatakan dirinya tidak akan pernah muncul lagi, membuat warga jangan panik karenanya. Para warga melihat hal itu langsung mengacungkan jempol padanya. Aku sudah tahu, ini adalah seekor monster baik. Sejak itu, Ani juga menepati janji tidak pernah pergi ke taman itu lagi, mengira hal berbahaya sudah berakhir. Namun suatu pagi saat dia bangun, dia menemukan di jalanan Korea muncul sebuah robot raksasa, menghancurkan segala sesuatu di jalan. Menyadari ada yang tidak beres, Ani segera pergi ke taman di luar. Ternyata benar, dia melihat sahabatnya sedang menendang sembarangan di taman. Sepertinya robot itu adalah sahabatnya sendiri. Ani segera membujuk sahabatnya agar cepat pergi dari sini. Namun sahabatnya sudah terlalu larut bermain, bahkan menantang Ani untuk bertarung dengannya. Gadis itu hanya menunjuk ke samping. Monster raksasa di Korea juga menunjuk ke samping. Ani memperingatkan sahabatnya agar cepat tinggalkan taman ini. Namun sahabatnya sama sekali tidak mau dengar. Kesal Ani langsung menamparnya. Akibatnya monster Korea juga melakukan gerakan yang sama. Namun justru karena tindakan berani monster menamparkan robot itu, status monster di hati orang-orang langsung naik. Bahkan dibuatkan stiker wajahnya dijadikan video dan diunggah ke internet. Namun justru karena hal ini, Oscar merasa dirinya kehilangan muka. Untuk merebut kembali harga diri yang hilang, keesokan paginya Oscar memanggil Ani, bermaksud mengajaknya bertarung. Ani pun tidak berniat menahan diri. Tapi dia hanyalah seorang gadis lemah. Mana bisa melawan Oscar? Hanya dalam beberapa ronde saja, Ani sudah dipukul jatuh ke tanah oleh Oscar tak bisa bergerak. Menghadapi Oscar yang menginjak-injak tanah dengan liar, Ani hanya bisa melihat dengan mata terbuka, menyadari jika membiarkan Oscar terus begini, seluruh Korea akan segera lenyap dari bumi. Untuk menghentikan tindakannya, dalam hati Ani muncul sebuah rencana berani. Tanpa banyak bicara, dia membeli tiket pesawat menuju Korea. Saat itu Oscar masih asyik bermain di taman. Sama sekali tak sadar bahaya segera datang. Namun detik berikutnya, sekitar mereka berguncang hebat. Belum sempat Oscar bereaksi, monster raksasa di Korea sudah berdiri di depannya. Ternyata Ani di Korea menggunakan pemindahan posisi untuk mentransfer monster itu ke Amerika. Melihat itu Oscar ketakutan dan ingin lari. Namun langsung ditangkap oleh Ani. Tak disangka meski sudah di ujung maut Oscar tetap tak mau menyerah. Bahkan memaki-maki Ani dengan kasar. Mendengar itu Ani langsung naik pitam. Dia melempar Oscar hingga terbang. Seiring Oscar menghilang di langit, sebuah sandiwara konyol pun resmi berakhir.